Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim, semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita bisa hadir di dalam kajian kita. Insyaallah materi yang akan kita bahas quwwatul ibadatak tata'allaqu quwwatul aqidatak. Kekuatan ibadahmu tergantung dari kekuatan akidahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, materi yang akan kita bahas ini akan mengupas rahasia yang terkandung dari kekuatan ibadah seseorang. Karena kekuatan ibadah, kemampuan ibadah seseorang antara yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Ada yang sebagian mampu melakukan berbagai macam bentuk kebaikan, baik kebaikan itu yang berhubungan dengan Allah maupun kebaikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Mampu dia berbuat baik. Ada pula yang kemampuannya ini hanya sebagian saja. Sebagian mampu, sebagian ketaatan tidak bisa dilaksanakan. Bahkan ada sebagian dari kaum muslimin ini tidak mampu melakukan suatu kebaikan pun. Ya, baik itu kebaikan kepada Allah maupun kebaikan bersama dengan manusia, tidak mampu dijalaninya. Nah, masing-masing ini ada sebab. Ya, masing-masing ada sebab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka
kemampuan seseorang di dalam beribadah, kekuatan seseorang di dalam beribadah itu sangat tergantung dari kekuatan akidahnya, keyakinannya. Ya. Jadi kekuatan ibadah itu tidak terukir dengan kekuatan fisik atau materi. Namun kekuatan ibadah tergantung dengan kekuatan akidah. Untuk memulai kajian ini, mari kita simak sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan bahwa al-ulum khamsatun. Ilmu itu ada 5 macam. Ilmu itu ada 5 macam. Yang pertama, fa ilmu huwa hayatuddin, ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama. Nomor setunggal, ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama. Yang kedua, fa ilmu huwa ghadauddin, ilmu yang merupakan vitaminnya agama. Sing nomor kalih ilmu napa? Ilmu yang merupakan vitaminnya agama. Yang ketiga, wa ilmu huwa dawauddin, ilmu yang merupakan obatnya agama. Ilmu yang merupakan obatnya agama. Kemudian yang keempat, fa ilmu huwa da'uddin, ilmu yang merupakan penyakitnya agama. Jadi ada ilmu, tapi ilmu ini merupakan penyakitnya agama. Dan yang kelima, fa ilmu huwa halakuddin, ilmu yang merupakan penghancur agama. Ada berapa tadi, Bu? Ada 5. Sekarang mari kita pelajari pelan-pelan. Yang pertama, ilmu yang merupakan kehidupan agama. Itu ilmu tentang apa? Disebutkan oleh beliau, wa ilmu huwa hayatuddin, ilmu yang merupakan kehidupan agama itu adalah wa huwa ilmu tauhid wal aqidah, ilmu yang berkaitan dengan tauhid dan ilmu tentang akidah, ilmu tentang keyakinan. Dadi sing gerakno kula mbek sampean untuk ibadah niku napa nih? Keyakinan. Yang menghidupkan ketaatan kita, yang mampu menjadikan kebaikan-kebaikan potensi panjenengan kalih kula niku hidup niku saking keyakinan. Nanti akan kita bahas lagi. Kita lanjutkan dulu. Jadi yang pertama, ilmu yang merupakan kehidupan agama itu ilmu tentang
tauhid dan ilmu tentang akidah. Sing nomor kali mau napa? Ilmu yang merupakan vitaminnya agama. Jadi wong urip iku gak cukup urip tok tapi butuh napa? Vitamin. Agama itu juga begitu. Lah apa ilmu yang merupakan vitaminnya agama itu? Wa huwa ilmu tadhkiru bima aniyal Qur'an wal hadits. Ilmu yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gue sakit kuat di dalam beragama itu. Ingkang nomor 3, ilmu yang merupakan obatnya agama, wa huwa ilmul fatawa wan nasihah. Ilmu yang merupakan obatnya agama itu adalah ilmu tentang fatwa dan ilmu tentang nasihat. Kok bisa nasihat itu bisa menjadi obatnya agama? Dijelaskan oleh beliau, idza nazalal bil abdil nazilah ihtaja ila man yasfihi minha. Apabila seseorang itu ditimpa musibah, ya, apabila orang itu ditimpa kesumpekan, kesedihan, dia membutuhkan orang yang bisa menghilangkan dan menyembuhkan kesedihannya ini. Nah, salah satu obat yang mujarab untuk mengobati kesedihan itu adalah nasihat. Jadi nasihat niku mangki sing saged ngentengaken beban pikiran. Kemudian yang keempat, ilmu yang merupakan penyakitnya agama itu adalah ilmu tentang al-kalamul muhdas. Ucapan-ucapan orang-orang yang membuat-buat ajaran-ajaran baru di dalam agama. Niki sing garai agama niku pecah, agama niku berpenyakit. Agama itu bisa rusak disebabkan ucapan orang-orang yang membuat-buat syariat baru di dalam agama. Yang terakhir, ilmu yang merupakan penghancur agama. Jadi yang dimaksud penghancur niku menawi tiyang niku ngelampai ilmu niki, agamane rusak, tidak terbisa disentuh sama sekali. Ya, jadi nek panjenengan kali kula mampi mempelajari atau mendalami ilmu ini, terlibat di dalamnya, ini agama kita hancur, amal-amal kita pun rusak, bahkan terhapus. Ilmu tentang apa? Wa ilmu as-sihr wa nahwa. Ilmu tentang sihir dan sejenisnya. Contoh al-dukunu. Napa al-dukunu itu? Perdukunan. Hancur agama niki Pak sudah. Nah, kecuali dukun pijet tidak masalah. Baik, yang akan kita bahas pagi ini yang pertama, ilmu yang merupakan kehidupan agama, ilmu tentang akidah dan keimanan. Seringkali kita mendengar seorang muslim
Apabila tidak bisa melaksanakan suatu perintah, sandaran bahasa apa? Saya belum mampu. Itu bahasanya. Jadi kalau seorang muslim ditanya kenapa kok nggak menjalankan suatu perintah Allah ini, sering kali kita dapatkan jawabannya adalah alasannya apa? Belum mampu. Contoh kurban, kok mboten kurban? Belum mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi sampun kula aturaken, kekuatan ibadah tergantung kekuatan akidah, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan materi, tapi kekuatan akidah. Saya sekitar tahun 80-an akhir, waktu baru masuk Sidoarjo, menemukan sebuah kisah, menemukan sebuah peristiwa yang sangat unik, Pak. Dan peristiwa pada tahun itu betul-betul menghujam kepikiran saya. Sampai hari ini tidak bisa saya lupakan. Jenengannya ditanggleti, kalau ditanya tentang masalah infak dan sodakoh, wong sugih ambek wong sing pas-pasan mesti luwih kata pundi? Halo? Wong sugih, wong cukup ambek wong sing pas-pasan, nek sodakoh, nek nurut logika, sing mampu melaksanakan sing pundi? Sing sugih. Jelas itu. Iku nek nurut logika. Tapi menurut kenyataannya, apakah setiap orang yang kaya pasti mampu melakukan sedekah? Nah, nih, kisah yang saya simpan itu, Bu, suatu hari ada seorang ustadz habis dari perjalanan mampir ke suatu masjid. Di situ ada orang yang sudah setengah bayar tidur di terasnya masjid itu. Itu sekitar jam 9 malam. Akhirnya ustadz ini kenalan dengan laki-laki yang tidur di teras masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak marbotnya masjid niki napa? Oh bukan, Pak, saya bukan marbot, saya becak, Pak. Oh Masya Allah. Terus ditanya, kok sampai jam sekian belum pulang? Terus dijawab, ini nunggu satu angkutan lagi. Oh, memang sepi napa pripun? Mboten, alhamdulillah sudah cukup. Jadi kalau untuk nafkah istri itu sudah dapat saya. Nah, penasaran si ustadz ini ngorek terus mancing kepada tukang beca ini. Nah, terus sing panjenengan patosi katanya kok kurang satu tarian ini nopo. Nah, akhirnya tukang beca ini tanpa sadar dia menceritakan, ternyata hasil becaknya niku dibagi jadi 3 tiap hari, ngoten, Pak. Masya Allah. Jadi hasil becaknya itu apa? Dibagi menjadi 3. 1 untuk mencari nafkah buat keluarga. Yang kedua, beliau itu setiap hari itu infak, setiap hari. Setiap hari hasil becaknya itu diinfakkan di jalan Allah. Entah 1000, entah 500, itu pada tahun itu jadi pun kata. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau itu setiap hari dari hasil becak ini, kalau sudah untuk istri dan keluarga sudah, untuk infak sudah. Yang ketiga apa, Pak? Beliau itu nabung untuk ibadah kurban setiap tahun. Insya Allah. Dan beliau itu diberikan izin oleh Allah mampu berkorban setiap tahun hasil dari becaknya itu. Mampu, Pak. Nah,
Begitu mendengarkan kisah ini tertarik Ustadz. Ini kayak ditampar, karena bisa jadi Ustadz dewe durung mesti nek korban ben tahun ya. Itu betul ini Pak. Akhirnya tertarik dengan kisah ini, Ustadz ingin membantunya. Jenengan kan kurang satu tarian toh? Nggih Pak. Pun sakniki jenengan muat saya. Sampean gonceng saya. Monggo teng pundi sudah sampean pancal saja. Waktu itu dijak muter-muter balik nang masjid mriku malih Pak. Betul ini Pak. Jak muter-muter. Teng pundi Pak niki? Sudah sampean pancal saja sudah. Akhirnya sampai kembali ke masjid ini. Kata Ustadz ini, Pak, jenengan kan sudah napa niki? Mendapatkan satu tumpangan lagi niki napa jenenge? Honor yang berhak jenengan dapatkan. Subhanallah, dikasih hadiah. Ustadz ini pulang niku nangis Pak. Nah, dari situ ternyata bisa kita ungkapkan Pak. Ternyata sebenarnya kemampuan itu sering kita dapatkan, tetapi yang tidak ada itu adalah kemauan untuk berbuat. Saya megang mushaf. Ini kalau mushaf ini saya buka, di halaman berapa saja saya baca, saya mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah tidak karuan. Pertanyaannya, maca Quran iku abot apa enteng? Bu, Pak, maca Quran iku abot apa enteng? Kate ngomong abot, sing abot ya apa? Wong gak usah dicekel ya ora apa-apa, tekek ndukur bantal ora apa-apa, tekek ndukur meja ya ora apa-apa. Kalau jenengan males berangkat dari tempat tidur, ndak usah turun dari tempat tidur, dibaca di tempat tidur pun juga bisa. Nek males keluar rumah, keluar kamar, ndak usah keluar kamar, dibaca di dalam kamar pun bisa. Kalau kita jawab mengatakan berat, wong awak dhewe gak dikongkon ngangkati apa-apa. Kalau kita jawab enteng, tapi kenyataannya bendino gak tahu moco. Nah, kekuatan apa ini Pak? Nggak ada kemampuan. Nah, apa yang menghalang-halangi? Sibuk Ustadz. Nek sibuk mesti ini moco WA ya ora kober Pak. Nek sibuk mesti nonton sinetron nggih mboten saged Bu. Ternyata kenyataannya kita tiap hari dengan istiqomah nonton sinetron. Mampu. Yang belum dilahirkan itu adalah kemauan. Lemahnya kemauan itu disebabkan lemahnya keyakinannya. Awas, perhatikan. Salat jamaah di masjid. Sampeyan tangglet teng tiyang kaum muslimin teng pundi ki mawon, salat jamaah di masjid lebih utama dari salat di rumah. Nggih mboten? Salat di masjid lebih utama daripada salat di rumah. Tapi realitanya banyak sekali kaum muslimin dengan alasan tidak mampu untuk sholat di masjid, tapi melakukan sepeda goes sampai 20 kilo, 30 kilo dengan bangganya direkam. Setelah direkam cukup selesai mboten? Dereng dinapak nih, diupload. Setelah itu di share grup sepeda pancal.
mampu melakukan perjalanan sekian puluh kilo, tapi tidak mampu sekian meter dari rumahnya ke masjid. Ada apa ini? Bapak Ibu, mari diperhatikan dengan baik. Saya waktu masih bujang niku jadi marbot masjid, Pak. Bagian tukang nari donatur, karena masjid punya program kaleng setiap hari niku infak harian di jamaah. Yang bersedia silakan. Qadarullah ada tetangganya Pak Takmir itu yang kaya raya, Pak, kaya raya. Rumahnya di perumahan itu di pojokan itu 3 kapling 3 tingkat. 3 kapling 3 tingkat niku jadi satu rumah. Menawarkan diri, Mas, saya ikut jadi donatur boleh? Wah, dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati. Pak Takmirnya tak beritahu, Pak, tetangga jenengan yang kaya itu sekarang daftar menjadi, oh seneng, Pak, seneng. Makanya kita itu kalau ada tim sing ketoke sugih niku seneng. Dengan harapan apa? Ayo. Dengan harapan apa? Kena digawe sendenan gitu. Ya. Subhanallah. Hari pertama saya datang ke rumahnya itu, yang namanya rumah besar dengan rumah kecil itu kalau bertamu kan beda toh, Pak. Gitu. Nek rumah kecil dikenteng pisan teng-teng ngoten niku wis krungu sak dapur-dapure, Pak, ampun. Teng-teng ngoten niku sampai dapur mun kedengeran. Karena rumahnya besar, diteng-teng balak-balik niku mboten keluar. Sampai akhirnya keluar terakhir wonten napa, Mas? Ngapunten Bu, ini waktunya ngambil napa? Kaleng infak. Subhanallah, jawaban yang kita dengarkan, Mas, sepurane nggo untuk bulan ini prei lho ngoten. Prei, Pak. Ya Allah. Saya yakin seyakin-yakinnya rumah sebesar itu ndak mungkin nggak ada duit, walaupun cuma sekedar 5.000. Tapi kenyataan itu tidak bisa kita pungkiri, realita tidak bisa kita hindari. Fakta menunjukkan tidak mampu. Oh nggih mboten napa-napa kan kita nggak memaksa. Akhirnya saya lanjutkan, datang ke seorang janda. Nggih sudah lanjut usia, suaminya dinas di Angkatan Laut bagian sipil. Beliau tinggal di rumah yang sederhana dan beliau ini jual nasi pecel, Pak. Nasi pecel. Begitu saya datang senengnya luar biasa. Loh Mas Ro'op ambil anu nggih, napa jenenge kaleng? Nggih Mbah, mendet kaleng. Masya Allah. Dipendetakan yang namanya kaleng itu dan diserahkan ke saya. Minta maaf, ngapunten lho Ustaz, niki duwite cilik-cilik katanya. Ya jenenge dodol pecel ana sisa-sisa susuk didik kula lebetaken. Itu masih minta maaf dan saya kaget begitu kita buka, beliau termasuk donatur terbesar di dalam sekian donatur yang ada. Kekuatan apa, Pak? Kekuatan apa niki? Kekuatan akidah. Ya Allah. Ya sama dengan kita kalau hari ini. Makanya manusia niku Pak, manusia niku Bu, menungso niku nggih. Kalau menceritakan dirinya posisinya itu selalu seringkali menceritakan tentang kemampuan, kecukupan, kekayaan. Itu yang seringkali diceritakan. Tapi begitu nanti dilibatkan dan disambati, langsung berubah menceritakan tentang kemiskinannya. Itu manusia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kekuatan akidah menjadi tumpuan utama kekuatan ibadah. Kekuatan akidah menjadi tumpuan utama kekuatan ibadah. Mari kita simak sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah. Saya ulangi, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Yang dimaksud orang mukmin yang kuat di sini adalah quwwatul imaniyah, adalah kekuatan tentang imannya. Jadi orang mukmin yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, lebih dimuliakan oleh Allah. Karena dengan kekuatan imannya, kekuatan ibadah itu pasti akan bisa dilakukan. Apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk jenis ketaatannya, itu dengan mudah dia jalankan, dengan mudah dia kerjakan, dengan mudah dia laksanakan. Itu karena kekuatan akidahnya. Oleh karena itu pastikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bangun kekuatan akidah ini. Ya, kita kuatkan keyakinan kita ini. Ketika kami datang ke dua daerah pelosok, daerah Tengger, itu di lerengnya itu ada komunitas masyarakat Muslim. Kami dapat cerita di sana, tenggeni masyarakat lereng ini, Pak, itu diceritakan kalau hampir setiap setahun sekali itu ada orang mati bunuh diri karena kemiskinan. Ya, akhirnya teman-teman bergerak cepat untuk membantu ekonominya. Jadi ada baksos berupa sembako dikirim ke sana. Setelah kita pelajari, kemudian kita pun mempelajari tentang tarikh. Ternyata sebenarnya inti permasalahan orang mati bunuh diri itu bukan karena faktor kemiskinan. Di Eropa, di negara-negara besar, itu banyak sekali orang-orang mati bunuh diri bukan karena kemiskinan, tapi justru karena kekayaan yang melimpah ruah. Berapa kali kita dengarkan, ya, seorang majikan besar, bos besar, pengusaha besar, karena bingung dan merasakan kebosanan hidup yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kelezatan, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita belajar dari kisah para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dari kalangan mereka hadir beberapa manusia mulia di sisi para nabi, menjadi sahabat-sahabat setia Rasulullah SAW dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, sering kelaparan, bahkan ada yang menjadi budak, tapi tidak satu pun mereka yang keluar dari agama dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis. Walaupun kehidupan mereka hampir setiap saat diliputi dengan ujian-ujian yang sangat berat sekali. Walaupun hidup mereka diliputi dengan ujian-ujian yang sangat menyakitkan, sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala wonten gene surat Al-Baqarah ayat 214. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Ya, padahal belum datang kepadamu cobaan. Ya, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Orang-orang mukmin di zaman yang dahulu, orang-orang muslim di zaman dahulu, mereka ditimpa kemelaratan. Perhatikan, mereka ditimpa oleh kemelaratan. Mereka ditimpa oleh penderitaan, dan mereka diguncangkan dengan berbagai macam guncangan-guncangan, sampai para rasul dan para sahabatnya mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Saking besarnya cobaan, saking beratnya ujian, hampir setiap hari dihadapkan. Nah, oleh karena itu ayat ini ditujukan kepada kita, bapak-bapak sekalian. Apakah kita menyangka kita akan masuk ke dalam surga, padahal kita belum mendapatkan ujian-ujian untuk menguji kejujuran dan benar keimanan kita ini. Ya Allah, nih makanya perlu kita evaluasi, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia. Ada dua hal yang paling mendasar di sini, Pak. Yang pertama, saya ingin sampaikan tentang jenis ibadah, karena kita akan diuji oleh Allah. Ya, kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Apa ujian-ujian dari Allah itu? Yang pertama, kita akan diuji oleh Allah dengan bentuk perintah. Pertama, kita diuji oleh Allah dengan bentuk perintah. Perintah di dalam syariat itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diuji dengan bentuk larangan-larangan. Diuji dengan bentuk apa? Larangan-larangan. Yang ketiga, kita diuji oleh Allah dengan bentuk kenikmatan-kenikmatan. Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kecukupan, kekuatan, itu ujian. Kemudian yang keempat, kita diuji oleh Allah dengan musibah-musibah. Ini yang pertama yang perlu kita sadari. Kita diuji oleh Allah dengan 4 ujian. 1, diuji dengan perintah. Yang kedua, diuji dengan larangan-larangan. Yang ketiga, diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Yang keempat, diuji dengan musibah-musibah. Itu semuanya ujian dari Allah. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa yang namanya ibadah itu dibagi menjadi 5 macam. Nanti korelasinya nanti kita biar bisa milih ibadah yang mana yang bisa kita kerjakan.
Ibadah di dalam Islam itu diringkas menjadi 5 macam ibadah. Yang pertama ibadatul lafziyah, ibadah dalam bentuk ucapan. Nomor 1, ibadah dalam bentuk apa? Ucapan. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk ibadatu qalbiyah, ibadah yang dilakukan dengan hati. Contoh napa, Pak? Ikhlas, sabar, tobat, zuhud, qanaah, syukur, warok. Ini semuanya adalah ibadah apa? Qalbiyah, ibadah dengan hati. Kemudian yang keempat, ibadatu maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta. Yang keempat, ibadatu maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta. Dan yang terakhir, ibadatu tarkiyah, ibadah dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu macam-macam ibadah. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 macam. 1, ibadah dengan lisan. Banyak macamnya ini. Makanya kalau hari ini satu hari kok kita nggak sempat baca Quran karena mungkin safar atau karena mungkin sakit, maka diganti dengan ibadah lisan yang lainnya, dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa atau berkata-kata yang baik. Ini merupakan ibadah lafziyah. Kemudian yang kedua, ibadah apa tadi? Ibadatu fi'liyah, ibadah dengan perbuatan. Yang ketiga, ibadah dengan hati. Yang keempat, ibadah dengan harta. Yang kelima, ibadah dengan bentuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat Bapak-bapak, 5 macam ibadah ini tidak mungkin kita nggak bisa melaksanakan semuanya. Tidak mungkin kita nggak bisa melaksanakan semuanya. Ya, oleh karena itu motivasi yang paling mendasar adalah kuatkan keyakinan, maka akan melahirkan kekuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang paling mendasar yang utama adalah bagaimana cara menguatkan akidah. Insyaallah nanti di lain waktu akan kita bahas di tempat ini bagaimana cara membangun kekuatan akidah dan kekuatan keimanan ini. Napa ingkang saged kula aturaken di dalam kajian pagi ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan kajian pagi ini dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus takmir masjid. Mudah-mudahan semua dari pengurus masjid ini, baik takmirnya maupun para imamnya, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jamaah di masjid ini, mudah-mudahan dijadikan jamaah-jamaah yang istiqomah, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita diberi kehidupan di atas Islam, dan semoga kematian kita diwafatkan di atas keimanan.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.